Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Jemaat yang di rumah yang diberkati oleh Tuhan. Saya kena percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Coba jemaat yang di rumah semuanya berikan senyum yang terbaik buat Tuhan hari ini. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak naik, kita kan tidak ada saat ini. Kita mengalami kemenangan karena kuasa Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau mati, Engkau bangkit bahkan naik untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau juru selamat kami. Engkau sumber pengharapan kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Bapa. Amin. Katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa. Engkau sungguh indah Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saudaraku semua, jemaat Tuhan, jadikan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Amin. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Amin. Dan Haleluya. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
agungkan Engkau Yesus. Dalam roh dan kebenaran. Lebih lembut lagi katakan, sembari aku tinggikan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Segalanya Tuhan. segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin. Dalam roh dan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, Selamanya dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran, selamanya. Dalam roh dan kebenaran, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami muliakan Engkau Yesus. Ajaib. Haleluya. 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 Tercurah kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami. Urapi jemaat-Mu Bapa. Glory, glory. Haleluya. Amin. 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 Ini nama sirana dan nama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan dari-Mu. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Angkat suara-Mu, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Kami agungkan Engkau Tuhan. Amin. Amin, amin. Iya nama sirala nama se. Terpujilah nama-Mu. Hosana bagi-Mu. Haleluya. Kemurahan-Mu besar, anugerah-Mu besar bagi kami. Irina base, irina kami penyembah-Mu, kami penyembah-Mu Tuhan, kami penyembah-Mu Bapa, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima
berkemenangan di dalam Engkau, Yesus ajaib. Yesus Engkau mulia, glory. Berkat-Mu besar bagi kami, haleluya. Jemaat Tuhan yang di rumah, dengan segenap hatimu katakan bagi Tuhan, Elsa, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Allah kami yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. Sekali lagi, mari angkat tanganmu sembah Dia, El Shaddai. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari terima berkat dari Tuhan. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai Melimpah. berkat-Nya melimpah. El Mari katakan sekali lagi, berkat-Nya melimpah. berkat-Nya melimpah. Amin. El Shaddai. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. El Shaddai, Allah kami Allah yang besar, Allah kami Allah yang ajaib, yang dahsyat, yang memberikan kemenangan bagi kami, yang memberikan pemulihan bagi kami, yang memberikan pengampunan bagi kami, yang memberikan kesembuhan bagi kami. Hari ini kami rasakan kuasa Tuhan tercurah bagi kami. Hari ini kami rasakan pengurapan Allah yang dahsyat tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau siap lebih lagi bermazmur bagi Tuhan, karena Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang di rumah katakan amin, haleluya. Shalom. Jemaat yang di rumah shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53 berkata, di sana dijelaskan ketika Yesus sebelum dia naik ke surga, Yesus memberkati orang-orang di sana. Yesus memberkati, memberikan kuasanya kepada mereka, dan setiap orang yang di sana menyembah Tuhan. Hari ini saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Saya dan jemaat Tuhan yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan, dan kita menjadi penyembah Tuhan yang sudah menerima kemenangan daripada Tuhan. Amin.
Kita angkat pujian bagi Tuhan. Tetap saudaraku kita bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai. Kita menjadi orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Mari lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Yang berkemenangan dalam Tuhan, mari lebih bersukacita memuji Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan dengan imanmu. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih Mari semua tangan di atas kepala, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih Haleluya. dari pemenang. Katakan kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kena percaya bahwa malaikat di surga pun bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada, silakan duduk. Kita terus menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu suluh dalam kehidupan kami. Firman-Mu terang dalam setiap jalan kami Bapa. Firman-Mu kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Haleluya. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Amin.
cara untuk membuka jalanku. Amin. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Haleluya. Engkau yang lebih mengerti ya Tuhan, cara untuk menolong hidupku. Mari katakan, ku percaya Kau Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Katakan lebih sungguh lagi, katakan, ku percaya. Ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Dan lebih dalam lagi, katakan dengan imanmu, ku percaya. Yes, amin. Benar Tuhan menjadikanku kami lebih dari pemenang Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih segala kebaikan kemurahan Tuhan. Firman-Mu biarlah senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, sehingga olehnya Tuhan kami menjadi orang-orang yang senantiasa menikmati berkatan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara dalam kasih Kristus. Tema firman Tuhan untuk hari ini untuk kita sekalian. Harapan orang percaya tertuju kepada Tuhan yang tidak terbatas. Harapan orang percaya tertuju kepada Tuhan
yang tidak terbatas. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Saudara dalam kasih Kristus, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, umatnya, untuk tidak berharap kepada sesuatu yang terbatas. Tidak berharap kepada manusia yang terbatas. Tidak berharap kepada kekuatan kita yang terbatas. Tetapi kita berharap kepada Allah yang tidak terbatas, yang mampu menolong, memberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus sanggup memelihara kehidupan kita, baik dengan menggunakan sarana atau tidak. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tak terbatas. Untuk kita menikmati kebesaran dan pertolongan Tuhan, kita tidak fokus kepada sarana yang akan Allah gunakan untuk memberkati kita, tetapi fokus kepada suara Tuhan untuk kita taati dan lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak fokus bagaimana cara Allah menolong atau memberkati kita, tetapi mata hati kita, harapan kita tertuju kepada Tuhan yang tidak terbatas, yaitu Allah yang Maha Kuasa itu. Kita belajar dari Nabi Elia. Dalam perjalanan hidupnya, dia melakukan panggilan Tuhan. Begitu banyak tantangan, rintangan, kesulitan yang dihadapi. Musuh yang besar dihadapi. Tetapi pengharapannya tetap tertuju kepada Tuhan. Saudara dalam kasih Kristus, karena dosa Ahab Raja Israel dan dosa bangsa itu, Tuhan menghukum bangsa itu. Dan Nabi Elia memerintahkan agar tidak turun hujan di Israel selama 3,5 tahun. Begitu ajaibnya Elia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saat masa kekeringan terjadi di Israel, Tuhan memerintahkan Elia untuk bersembunyi dan pergi ke sungai Kerit. Elia mendengar suara Tuhan dan dia taat melakukannya. Dia pergi ke sungai Kerit. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 5. Di sana Tuhan memelihara Elia dengan menggunakan sarana, yaitu sungai Kerit, juga menggunakan burung gagak untuk menghantar makanan, roti dan daging. Kebutuhan Nabi Elia terpenuhi selama dia ada di sungai Kerit itu. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 15. Dan jemaat nanti membaca di rumah untuk mempelajarinya. Bagaimana Elia dan janda di Sarpat. Sesudah sungai Kerit kering, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarpat dan memerintahkan Elia untuk tinggal di sana di rumah seorang janda miskin. Elia taat dan melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan.
dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 14. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada padaku roti, dan itu pun sedikit, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudaraku dalam kasih Kristus, ketika Elia bertemu dengan seorang janda miskin Sarpat, Nabi Elia tidak pernah ragu akan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap percaya bahwa janda miskin itu mampu Tuhan pakai sebagai sarana untuk memberkati hidupnya. Dan janda miskin itu, sekali lagi saudaraku, mampu dipakai Tuhan untuk memberkati Nabi Elia. Nabi Elia tidak pernah ragu akan kebesaran Tuhan dan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Ketika melihat janda Sarpat itu, Elia tidak berkata, "Mas, aku harus menumpang dan tinggal di rumah seorang janda yang miskin." Saudaraku, sekali lagi dia tidak berkata seperti itu. Karena dia percaya kemahakuasaan Tuhan mampu merubah segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara dalam kasih Kristus, ketaatan Elia kepada firman Tuhan dan ketaatan janda yang di Sarpat itu untuk melakukan firman Tuhan, segenggam tepung dan sedikit minyak yang dimiliki janda itu mencukupi kebutuhan mereka selama musim kering di Israel. Mujizat hanya dialami mereka yang tetap berharap kepada Tuhan, yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, bukan kepada kesulitan, bukan kepada persoalan. Saudara dalam kasih Kristus, mari kita tidak fokus kepada persoalan seperti janda di Sarpat dan Elia itu. Tidak fokus kepada segenggam roti dan minyak yang tinggalannya sedikit, yang sebentar mereka makan lalu mereka mati. Saudara dalam kasih Kristus, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalaupun hari ini ada banyak persoalan yang kau hadapi, mungkin berasmu tinggal sedikit, uangmu juga, bahkan kebutuhanmu semakin berkurang. Tapi saudaraku, kalau Tuhan belum membuka jalan untuk saudara, untuk saudara menikmati berkat itu, tetapi teruslah berharap, teruslah taat, teruslah percaya, lakukanlah seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Saudara dalam kasih Kristus, tetapi ada juga pengalaman Elia dipelihara oleh Tuhan tanpa sarana. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sedikit sekitarnya, maka pada sebelah kanannya kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
Saudara dalam kasih Kristus, Tuhan menyatakan kuasa-Nya untuk memberkati Elia dengan mengirim malaikat Tuhan untuk mengantarkan roti bakar dan kendi berisi air tanpa usaha, tanpa karya perbuatan manusia, tanpa burung gagak, tanpa sungai berisi air. Tetapi tiba-tiba di samping Nabi Elia, di tengah-tengah padang gurun, terhidang roti bakar dan air untuk mencukupi kebutuhan Elia. Berkat yang dari Tuhan sangat luar biasa dan ajaib. Makanan dan minum atau roti dan air putih dapat memberi kekuatan kepada Nabi Elia untuk berjalan kaki dari Gunung Karmel sampai ke Gunung Horeb selama 40 hari perjalanan. Luar biasa. Mukjizat itu dalam hidupnya. Hal yang tidak mungkin menurut pikiran manusia. Tetapi bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan tidak bisa diukur dengan pikiran atau pengetahuan manusia. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Dia maha kuasa. Dia sanggup bergerak dari berbagai macam cara untuk menolong, untuk memberkati kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah putus pengharapanmu kepada Tuhan. Sesulit apapun yang kau alami. Sepertinya sekali lagi tidak ada jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Tapi ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, taat melakukan firman-Nya, kita akan melihat mukjizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, yang sekolah rajinlah yang kau belajar, yang bekerja, yang berusaha, yang melayani, yang beribadah, yang baca firman, mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita akan melihat pertolongan demi pertolongan dalam kehidupan kita. Saudara dalam kasih Kristus, belajarlah taat dari hal kecil. Gembala meminta kita beribadah jam 9 pagi. Mari taat. Persiapkan dirimu sebelum jam 9 pagi. Sehingga kita bisa beribadah bersama-sama. Kalau perkara kecil seperti ini saja kita tidak bisa taat, bagaimana kita untuk mendapatkan hal yang besar dalam hidup itu? Untuk itu, latihlah diri kita untuk taat, untuk selalu dengar akan firman Tuhan. Belajarlah untuk taat, menghormati kepada orang tua, taat kepada pimpinan, taat juga kepada pemerintah, juga taat kepada gembala yang selalu menuntun, mendorong supaya saudaraku lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau janda miskin sarapat mampu Tuhan pakai untuk mencukupi kebutuhan Nabi Elia selama bertahun-tahun. Allah yang kita sembah mampu juga menggerakkan siapapun memberkati kita, memberikan pertolongan bagi kita, asalkan kita taat dan bersandar mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Setiap kita harus menyadari manusia terbatas, kekuatan kita terbatas, umur kita terbatas, uang kita, apa yang kita miliki sangat terbatas. Tetapi Allah yang kita sembah, yang tidak pernah terbatas kedahsyatannya, biarlah seperti pohon itu, akarnya sampai ke air, lalu dia hidup. Demikianlah hidup kita. Mari kita dekatkan hidup ini kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh berkat dan pertolongan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati firman-Mu jadi kekuatan dalam hidup kami. Seluruh jemaat GBK Kambela, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dari mara bahaya kecelakaan, dari virus corona, dari demam berdarah, kutuk kemiskinan, dijauhkan Tuhan. Demikian juga bangsa negara yang diberkati ya Tuhan, sehingga mampu mengatasi virus corona ini, sehingga Tuhan bangsa ini bangsa yang aman dan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, mereka hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan di mana saja, diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi Bapa, berkati kami sekalian.
terpuji-pujilah namamu. Ampuni dosa kesalahan kami, kuduskan kami dengan kehendak-Mu yang jadi. Jemaat yang terkasih yang dikasih Tuhan, arahkan pikiran hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita orang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.